Terima kasih untuk pertemuan malam ini tanggal 14 April mata kuliah pengantar ilmu hukum PTHI dengan kode ISIP 4130 4 SKS ini ya. Kita masuk ke modul 7 Tata Hukum Indonesia. Silahkan dilihat modulnya di halaman 71. Jadi sebelum kita melihat yang namanya hukum secara keseluruhan, maka kita juga perlu memperhatikan hukum Indonesia. Jadi tata hukum Indonesia. Makanya kita lihat coba tata hukum Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya bagaimana kita memaknai apa itu arti hukum. Ya. What is reh? Ya, reh itu kan hukum bahasa Belanda tuh. Terus juga ada apakah hukum itu. Jadi kalau misalnya kita harus ngelihat bahwa what is reh, apakah hukum, jadi definisi hukum ini banyak sekali yang kita bisa lihat. Contoh berdasarkan I. Utrecht dalam bukunya Mengantar dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dan kalau melanggar, itu akan menimbulkan tindakan dari berbagai institusi penegakan aturan tersebut. Terus selanjutnya menurut Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, hukum merupakan peraturan, ada yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui gitu ya, dan harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Terus selanjutnya ada menurut E. Meyers dalam bukunya The Algemeen Begriffen van het Burgerlijk Recht. Jadi hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan pedoman. Jadi pedoman bagi para penguasa ya dalam melakukan tugasnya gitu. Terus menurut Leon Tuzua dalam bukunya Traité de droit constitutionnel, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh satu masyarakat oleh kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama tentu saja, dan apabila dilanggar menimbulkan reaksi bersama juga terhadap pelanggaran tersebut. Ini orang Prancis ya, Leon Tuzua. Terus juga ada L.J. Van Apeldoorn, ini biasanya yang sering dipakai rujukannya oleh para ahli hukum Indonesia dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht. Jadi dia berkaca pada studi kasus di Belanda. Jadi tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena mereka itu begitu luas gitu ya pengaturannya. Jadi hanya pada tujuan hukum, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi definisinya sendiri sangat luas dan tujuannya lah yang jelas, mengatur pergaulan hidup untuk bisa mencapai kehidupan yang damai gitu ya. Gitu. Jadi nanti ya sebelum kita diskusikan lebih lanjut, kita harus lihat dulu dasar-dasar pemikirannya dulu. Jadi kalau misalkan kalau kita ngelihat pengantar tata hukum Indonesia, apa itu pengantar tata hukum Indonesia? Pengantar itu artinya introduction gitu ya, ataupun mengantarkan. Jadi inleading, jadi memperkenalkan secara umum. Jadi diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Jadi pengantar ini bersifat luas tapi tidak mendalam. Jadi sama seperti mata kuliah kita sekarang, kita mempelajari sesuatu, kita melakukan perkenalan, memperkenalkan sesuatu, dan kalau misalnya kita ingin mengenalnya lebih dalam, itu juga itu masuk ke tata hukumnya itu sendiri. Jadi bukan pengantar lagi nantinya ya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab setelah modul ini selesai. Jadi beberapa pendapat tentang istilah pengantar hukum Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya setelah mendapatkan kilasan-kilasan dari sini, Anda juga bisa secara tersirat bisa menyimpulkan ya bagaimana sistem hukum Indonesia. Oke, menurut Abdul Jamali dikatakan bahwa pengantar hukum Indonesia bahwa mereka akan mengawali sebuah hukum karena memang Indonesia ini merupakan koloni dari Belanda zaman dulu, makanya ada yang namanya
diambil dari bahasa Belanda, Rechtsorde ya. Jadi adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada peristiwa hukum, terus juga ada fakta-fakta hukum dan lain sebagainya. Jadi dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu yang disebut hukum positif atau ius constitutum ya. Jadi hukum positif itu ius constitutum. Jadi ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu dan disebut hukum positif. Dan tentu saja hukum-hukum ini tujuannya untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi demi tercapainya suatu kehidupan di mana kehidupan yang tertib hukum ataupun teratur. Oke, jangan lupa yang hadir mohon di absen ya, Mas Andre. Mas Andre. Andre. Oke ya, di absen ya. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, yang dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Jadi Tata Hukum Indonesia ini berlaku berarti memang ada akibat hukum dalam peristiwa tersebut. Terus sekarang berlaku menunjukkan kepada pergaulan yang ada pada saat ini dan yang akan dicita-citakan di kemudian hari, ataupun ius constituendum gitu ya. Jadi Indonesia menunjukkan bahwa pergaulan hidup yang terdapat di wilayah Republik Indonesia dan tidak di negara lain. Jadi adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Nah, setelah dari Sudiman Kartohadiprodjo, kita masuk ke pengertian pengantar hukum Indonesia. Jadi bahwa pengantar hukum Indonesia mengantar, memperkenalkan atau mempelajari asas-asas dasar-dasar dari bidang hukum positif gitu yang ada sekarang ya. Ataupun ius constitutum. Bagaimana aturan hukum yang masih belum akan berlaku kalau misalkan hukumnya belum ada atau hukumnya mau akan ada ataupun rencananya akan ada, itu masuk ke ius constituendum. Jadi yang akan terjadi nanti ke depan. Contohnya rancangan undang-undang. Ini kan baru rancangan gitu ya. Jadi belum disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, hukum dalam arti tata hukum. Kita coba lihat tata hukum Rechtsorde. Jadi ada susunan ya di dalam hukum ini. Bagaimana ada tempat yang sebetulnya memang sudah sewajarnya ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita melakukan perubahan-perubahan dengan diketahui ataupun menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi, maka kita harus memberikan tempat yang sebenar-benarnya bagi hukum. Artinya menempatkan hukum di atas segalanya gitu ya. Jadi semua orang harus mentaatinya. Kapan lahirnya tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia ada 2 periode. Yang periode pertama sebelum 17 Agustus berlaku namanya hukum kolonial, tata hukum kolonial. Terus ada tata hukum adat. Nah, periode kedua setelah 17 Agustus ada tata hukum nasional, ada juga tata hukum adat, ada tata hukum kolonial seperti KUHP gitu ya, itu masih peninggalan kolonial yang kita punya sekarang dengan kelengkapan-kelengkapannya. Nah, pertanyaannya kenapa tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Apa dasar hukumnya? Ini pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan masukan juga di makalah ya. Bahwa bidang-bidang hukum positif itu ada yang namanya hukum perdata. Terus ada hukum pidana. Ada juga yang namanya hukum tata negara. Terus ada juga yang namanya hukum administrasi. Ada hukum adat. Ada hukum acara perdata. Ada hukum acara pidana. Ada hukum acara peradilan agama. Ada hukum acara peradilan militer. Ada hukum acara pengadilan tata usaha negara, ada hukum dagang,
ada juga namanya hukum agraria, ada juga hukum internasional, ada hukum Islam, ya, terus juga ada hukum hak atas kekayaan intelektual, properti, gitu ya. Terus ada hak perlindungan terhadap konsumen, ada juga hukum pajak, at least but not last. Ini ada cyber law, ya. Ini kaitannya dengan dunia maya ataupun internet. Terus lain-lain nanti berkembang seiring dengan perkembangan zaman ataupun ius constituendum, ya. Apabila kita melihat modul, silahkan dilihat modulnya. Pengertian tentang hukum Indonesia, kita lihat ada yang namanya bidang-bidang hukum di Indonesia. Halaman 77 dikatakan bahwa ada, menurut pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara waktu itu, ada beberapa bidang kajian hukum. Ada hukum pidana sipil, hukum pidana militer, acara pidana, acara perdata, dagang, hukum tata usaha, gitu ya. Jadi ini pada saat itu memang berlaku satu undang-undang yang sifatnya sementara. Jadi setelah masa bergejolak, perang kemerdekaan tahun 45 masuk ke tahun 48-50, maka muncullah undang-undang sementara. Dan perkembangan ini dinyatakan bahwa ada banyak perkembangan karena memang hukum itu sendiri berkembang dan didasari oleh asas ius constituendum itu tadi, ya. Jadi berkembang dan saling melengkapi untuk melakukan pengaturan-pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kalau kita bisa lihat, ya teman-teman, menurut Olpianus ini secara garis besar hukum dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama hukum privat dan hukum publik. Jadi mari kita lihat hukum, agak lambat ya, sebentar. Mohon maaf nih. Jadi yang dimaksud hukum positif di sini adalah bagaimana hukum tersebut bisa mengatur dan diakui secara masif, gitu ya, secara umum. Jadi yang umumnya berlaku. Dan tentu saja kalau misalnya dikatakan hukum tidak positif, kalau misalkan apakah hukum adat bisa dijadikan sebagai hukuman pidana misalkan, tentu saja belum tentu, ya, karena memang hukum adat itu sendiri tidak masuk ataupun tidak berlaku secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kalau misalkan hukum-hukum positif adalah hukum-hukum yang diakui secara bersama-sama, gitu ya. Terus hukum perdata, sumber utama menurut Olpianus bahwa hukum perdata ini sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Burgerlijk Wetboek, ya. Jadi BW singkatannya. Banyak sekali istilah Belanda, ya. Sistematika Burgerlijk Wetboek ini ada beberapa. Yang pertama, buku pertama ini dikaitkan dengan orang, Van Personen. Terus juga ada buku keduanya, benda, Van Zaken. Terus juga ada buku ketiganya, perikatan ataupun Van Verbintenissen. Terus juga ada buku 4, pembuktian dan daluarsa. Daluarsa ini mungkin kadaluarsa, ya, karena kaitannya dengan bahasa-bahasa lama, gitu ya. Panbewits in Verharing, gitu ya. Terus selanjutnya mari kita lihat ke modul selanjutnya di halaman 17 ya. 7 bukan 717, kegiatan belajar 2, 714, bentuk peraturan hukum.
Ada hukum umum, ius generale, hukum yang berlaku pada umumnya, misalkan hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara. Terus juga ada hukum khusus, ius speciale. Jadi itu aturan yang memang khusus. Jadi ada hukum militer, karena khusus untuk militer saja gitu ya. Terus hukum acara PT UN, hal-hal yang kaitannya dengan tata usaha negara ya, cara mengatur negara. Terus juga ada hukum agama, kalau misalkan yang terjadi ada konflik ataupun permasalahan di bidang agama. Nah, hukum khusus ini bersinggungan dengan banyak hal gitu ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan daya kerja, hukum dibedakan menjadi hukum pemaksa menurut modul 714 ini ya. Hukum pemaksa ataupun hukum pelengkap ada nomor 2. Dan kalau hukum pemaksa ini sifatnya memang misalkan syarat sahnya perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan ini sendiri saya belum pernah melihat sih ada perubahan nama undang-undang pernikahan. Jadi memang sampai saat ini ada masih namanya undang-undang perkawinan. Jadi kalau orang bilang kawin gitu ya, dengan nikah gitu, kawin sah-sah saja bilang kawin gitu ya, karena memang undang-undangnya undang-undang perkawinan bukan undang-undang pernikahan. Tapi kan berbeda ya anggapan orang, wah ini orang menikah belum tentu orang kawin belum tentu menikah kan ya. Tapi sebetulnya dalam hukum secara umum gitu bahwa perkawinan itu adalah istilah yang lazim gitu ya dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan. Contoh misalkan syarat sahnya perkawinan, contoh misalkan usia perkawinan, terus juga mungkin syarat-syarat lain yang diatur dalam undang-undang. Nah ini harus memaksa, kalau misalnya nggak ditaati berarti ya nggak bisa kawin gitu kan. Nah selanjutnya, nah nggak tahu kenapa nggak dirubah, nggak tahu juga ya. Mungkin karena belum ada eksaminasi ataupun belum ada masukan-masukan lain, atau mungkin juga memang kaitannya dengan ya hukum yang berlaku sekarang belum dirubah gitu aja. Hukum pelengkap, nah sifatnya seperti asesor atau dapat dikaitkan dengan perjanjian misalkan ya, seperti hukum perjanjian penyerahan barang, hukum pemisahan harta kekayaan, ini hanya melengkapi. Contoh hukum utamanya adalah warisan misalkan, tapi hukum memisahkan harta kekayaan ini melengkapi dari hukum warisan. Contoh misalkan hukum warisannya udah pasti ya, hukum mewariskan sesuatu, tapi di dalamnya misalkan tidak semua warisan bisa diserahkan ke hak waris. Contoh karena misalkan sudah dihibahkan ke pihak-pihak lain atau mungkin juga yang lain, itu merupakan bagian dari perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan fungsi, hukum dibedakan menjadi hukum material ataupun substantive law, terus juga ada hukum formil ataupun adjective law ya. Jadi kalau substantive law mengatur hubungan antara orang dengan negara, jadi timbulnya hak dan kewajiban kepada para pihak. Contoh misalkan saya mengajukan gugatan terhadap negara terhadap satu pasal di Undang-Undang Pemilihan Umum misalkan, ini masuk ke hukum tata negara. Terus hukum formil, adjective law, hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan melaksanakan hukum material. Jadi contoh misalkan mekanismenya ya, jadi bagaimana tata caranya. Contoh misalkan seperti yang dikatakan oleh Lupianus bahwa ada yang namanya hukum publik dan hukum privat. Jadi publik itu hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Namanya juga privat, berasal dari kata private gitu kan. Kalau publik kan jelas publik ya. Ya, betul. Kalau misalkan belum cukup umur, ya belum dikasih ya warisannya. Selanjutnya ini kita bisa lewat karena kita sudah tahu tadi masa undang-undang dasar konstitusi RIS sudah jelas. Terus ada halaman 716 kita bisa lihat masa TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 dikatakan bahwa urutan-urutan produk peraturan perundangan Indonesia ini ada Undang-Undang 45, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada Perpres, PP ya, peraturan pemerintah, ada Kepres, terus juga ada
peraturan pelaksana lain seperti peraturan menteri ataupun instruksi menteri gitu. Selanjutnya ada TAP MPR nomor 3 tahun 2000 bahwa itu mencabut keputusan sebelumnya yang tahun 66. Jadi ada Undang-Undang Dasar 45 tetap MPR, terus juga ada undang-undang, ada peraturan pengganti undang-undang di bawahnya. Jadi undang-undang sendiri sekarang di atas Perpu. Terus nomor 5 ada PP, ada Kepres nomor 6, nomor 7 ada Perda ya. Jadi yang sekarang ini cukup besar ya perubahannya. Jadi contohnya nggak ada Kepmen maupun instruksi menteri karena banyak permasalahan kalau misalkan ada Kepmen dan instruksi menteri ini. Jadi takutnya sekarang kan menteri-menteri berasal dari partai-partai politik. Jadi dikhawatirkan keputusan menteri dan instruksi menteri ini akan menguntungkan berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya, nah kita elaborasi tentang hukum perdata. Jadi menurut ilmu pengetahuan hukum, pembagian hukum perdata ya, ada hukum ke orang ataupun personen, ada hukum ke keluarga, pemilik, ada hukum harta kekayaan, permohon, reh. Terus juga ada hukum waris, erfreh ya. Ini sebetulnya terlalu detail ya kalau untuk hanya sekedar pengantar. Karena kita juga akan belajar tentang subjek hukum lagi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban ya. Kalau misalkan orangnya masuknya ke naturally, masih ingat kemarin, kalau ke badan hukumnya berarti masuk ke reh person. Terus kalau misalkan orang manusia dikatakan cakap hukum, bek wamheid, terus juga tidak cakap hukum, on bek wamheid. Ada hukum perkawinan, beberapa peraturan hukum perkawinan yang pernah dan masih sedang berlaku nih di Indonesia. Siapa tahu teman-teman ada yang mau kawin, jadi silahkan dicermati. Ada KUH Perdata ya. Terus juga ada ordonansi perkawinan campuran Stadsblad tahun 1898. Bayangkan nih, udah hampir berapa ratus tahun umur peraturannya. Terus ada ordonansi perkawinan bagi golongan Kristen Indonesia, HOCI, Stadsblad tahun 1933. Terus juga ada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Terus definisi perkawinan nih gitu ya. Jadi pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Jadi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang, pria dan wanita, sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut definisi yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 ya. Syarat sahnya ini sebagai contoh aja. Contoh dari pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan. Syarat sahnya perkawinan yang tadi bersifat memaksa ya. Jadi menurut ketentuan pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut ketentuan pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Terus selanjutnya hukum perikatan buku 3. Kita coba lihat buku 3 yang tadi. Ada yang namanya hukum perikatan buku 3. Cyber law itu contoh sekarang sudah ada undang-undang tentang penggunaan ini ya, internet ya. Bagaimana tata cara penggunaan internet. Ada yang namanya Undang-Undang ITE. Ya, ITE. Jadi coba bisa dilihat di googling data tentang ITE ataupun undang-undang ITE. Jadi ITE sendiri adalah satu undang-undang yang mengatur orang Indonesia yang melakukan aktivitas di dunia maya, karena sekarang banyak sekali ya. Apakah menikah berbeda agama ada hukumnya dalam undang-undang? Nah, di Indonesia
itu menikah berbeda agama belum bisa gitu. Jadi makanya banyak artis yang menikah di luar negeri, Singapura, di Belanda misalnya, atau di Australia gitu ya. Itu harus ada salah satu yang mengalah gitu ya. Jadi harus ada salah satu yang mengalah, karena memang hukum di Indonesia seperti itu gitu ya. Selanjutnya, hukum perikatan, hubungan hukum antara dua orang lebih yang terletak dalam ruang lingkupnya, misalkan tentang harta kekayaan, di mana pihak yang satu wajib memberikan prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasinya. Makanya kalau misalkan ada orang bilang tidak memenuhi hak-hak orang lain, berarti kadang-kadang orang bilang one prestasi gitu ya. Ini asal katanya. Sebab-sebab timbulnya perikatan, ada perjanjian, ada undang-undang. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman lihat di 717. Asas undang-undang. Jadi asas undang-undang dalam pasal 2 Algemeen Bevallingen van Wetgeving ataupun AB-nya dikatakan bahwa menurut KUHP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas semacam kekuatan aturan ya. Jadi dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini terkenal dengan adagium nullum delictum nulla puna sine pravea lege fonale. Ya agak susah nih ya. Jadi nggak ada satu perbuatan bisa dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Makanya ada yang namanya, kemarin sempat kita bahas juga tentang aturan jurisprudensi gitu. Jadi kalau misalkan belum ada aturannya, ada berkaca terhadap tindakan-tindakan lain yang sebelumnya dilakukan. Kalau misalkan ada yang kemarin ada gium tentang undang-undang yang membatalkan undang-undang yang lama, undang-undang yang baru, ada ini ya, ada giumnya lex posteriore derogat legi priori. Itu berarti undang-undang baru menggugurkan undang-undang yang lama. Gitu. Jadi undang-undang yang baru yang dipakai gitu ya. Terus ada asas hukum selanjutnya lex superior derogat legi inferiori. Ada gium ini, ada gium itu kayak semacam ini ya, kata-kata yang dijadikan simbol gitu, simbolisasi bahwa undang-undang yang dibuat oleh penguasa maksudnya, bukan pengusaha. Ya mungkin juga ya pengusaha bikin undang-undang menitipkannya ke penguasa. Jadi yang normal adalah undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya akan memiliki kedudukan pemberlakuan yang lebih tinggi pula. Jadi secara mudah kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa tata urutan perundangan yang ada sekarang akan mengesampingkan contoh misalkan aturan-aturan di bawahnya. Jadi aturan di bawah ini harus mengacu ke aturan di atasnya. Contoh sekarang ada tarik ulur tentang perda di Aceh ya, tentang bendera misalkan. Nah, apakah perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar misalkan? Apakah perda itu bertentangan dengan TAP MPR, undang-undang lainnya, atau misalkan Perpu? Jadi silakan, itu merupakan bagian dari PR-nya pemerintah ya dengan Pemda Aceh. Ada juga adagium hukum yang sempat dijadikan asas dari undang-undang bahwa lex specialis derogat legi generale, bahwa undang-undang yang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum gitu ya. Ini banyak sekali hafalan untuk asas-asas hukum. 718 silahkan dilihat bahwa sumber hukum ada secara historis, ada filosofis, ada juga sosiologis ya. Jadi karena ini tergantung dari bagaimana kita menemukan sumber-sumber hukum formal tersebut. Gitu ya. Contoh misalkan ada hukum-hukum yang sumber hukumnya ini darurat juga. Ada yang normal, ada yang darurat ya. Misalkan contoh gini. Sumber hukum